Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan mulai ibadah Jumat ceria kita. Siapa yang sudah siap untuk beribadah? Yuk siapkan hati, pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah anak semua. Shalom, selamat pagi anak-anak SD Talenta yang hebat dan luar biasa. Nah, sampai saat ini kalian sehat, kalian masih bisa mengikuti pembelajaran. Itu karena Tuhan Yesus baik buat kalian semua. Amin. Nah, saatnya anak-anak kita akan beribadah ya. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nanti doa akan dipimpin oleh anak kelas 3 yaitu motivasi. Silakan Moti untuk berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan agar sehat selalu dan pintar. Tuhan Yesus, lindungi bangsa Indonesia ini dari virus corona. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih motivasi. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, yuk mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Yuk, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Katakan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yuk dengan sukacita, Tuhan Yesus baik. Oh yeah, sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yuk sekali lagi ya, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yuk kalian mulai lompat buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh yeah, sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih sukacita lagi. Tuhan Yesus baik. Oh yeah, sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Yuk, mari kita akan sama-sama katakan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, anak-anakku, Ibu yakin dan percaya bahwa Tuhan tuh terlalu baik bagi kalian semua. Amin. Yuk, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Bu Hosi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Ya, siapa di sini anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta dengan kalian? Boleh angkat tangannya? Amin. Yuk, katakan pada pagi hari ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya.
sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua masih bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Di sebuah tempat ada seorang pengemis dan dia tidak bisa melihat atau buta matanya sejak dia lahir. Suatu hari, orang buta sejak lahir ini mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya. Dan dia berharap, kira-kira Tuhan Yesus lewat di depanku nggak ya? Aku bisa ketemu dia nggak ya? Dan ternyata Tuhan Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta sejak lahir itu. Wah, beruntung banget ya Tuhan Yesus bisa menghampirinya. Lalu saat murid-muridnya melihat hal itu, mereka bertanya gini, Tuhan Yesus, apakah dia buta karena orang tuanya dulu berdosa? Atau karena dianya yang berdosa Tuhan? Nah, kalau menurut anak-anak bagaimana? Apakah bila ada seseorang yang mengalami kelemahan tubuh itu karena dosa dari orang tuanya? Atau dosa dari dirinya sendiri? Kira-kira apa ya jawabannya? Ternyata Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Tuhan Yesus bilang bahwa orang ini buta bukan karena dosa dari orang tuanya, bukan pula dosa dari dirinya sendiri, tetapi karena Allah punya rencana yang sangat luar biasa buat orang itu. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Wah, kira-kira apa yang terjadi ya dengan orang buta sejak lahir itu? Lalu setelah itu Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Nah, anak-anak semua tahu tidak artinya Siloam itu apa? Arti Siloam adalah yang diutus. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Wah, terjadi mukjizat ya. Padahal sebetulnya kalau orang buta sejak lahir gak mungkin dia bisa melihat lagi. Tetapi Tuhan Yesus melakukan mukjizat terhadap orang buta itu. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Nah, anak-anak, di sini baru ya kita menyadari bahwa orang buta ini Tuhan pakai untuk menjadi seorang utusan yang mau bersaksi. Luar biasa ya. Bukan hanya kepada tetangga-tetangganya saja, tetapi dia juga berkata kepada orang Farisi bahwa Yesus adalah penyembuh dan Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi itu tidak percaya dan mengusir pengemis itu keluar dari bait Allah. Nah, anak-anak semua, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang suka syirik, orang-orang yang suka menentang ajaran Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah aliran sesat karena tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Musa. Mereka nggak tahu ya siapa Tuhan Yesus. Lalu ketika dalam perjalanan, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus lagi dan dia sangat senang. Akhirnya orang itu berlutut dan menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat yang luar biasa atas dirinya. Dan dia juga boleh bercerita kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, anak-anak semua, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa apa yang terjadi dengan kita saat ini, meskipun mungkin keadaannya susah dan sulit, tetapi percaya dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah kesulitan kita menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan dari kesulitan itu kita bisa menjadi saksi buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi saksinya? Boleh angkat tangan. Luar biasa.
Nah, ayat emas minggu ini adalah dari Yohanes 9 ayat 25. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh ada buat setiap kita semua dan semakin diteguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semua, gimana firman Tuhan hari ini? Pasti menyenangkan kan? Ya, Ibu sih yakin kalian semua pasti bisa melakukannya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa kembali ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami semua kekuatan untuk kami bisa melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan melakukan pembelajaran. Kiranya Tuhan semua memberkati kami semuanya, menjadikan kami anak-anak yang pandai, cerdas, yang hebat, yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah semuanya, mari kita taruh tangan kanan kita di atas kepala, kita berdoa lagi ya. Dan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus boleh ada menyertai setiap kami semua. Berkat dari Allah Bapa boleh ada setiap kami semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan semua berkati. Jesus the way, truth, and life. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sampai ketemu minggu depan anak-anak hebat. Tuhan semua berkati.